Friend, toxic people adalah perilaku seorang yang toxic, yang bisa meracuni hidup orang lain. Nah, kali ini saya akan bagi tips versi saya untuk menghadapi orang-orang beracun dan membebaskan diri agar tidak terbawa energi negatif tersebut. Friends, tidak jarang kita menjumpai orang-orang dengan sifat yang tidak menyenangkan, seperti manipulatif, penuh dengan drama dan berpikiran negatif. Nah, sifat-sifat tersebut acap kali kita temui pada toxic people, yang mungkin tanpa kalian sadari akan membuat kalian tidak berharga, lelah secara emosional. Nah, dalam hidup kita pasti saja kita pernah atau kenal juga bahkan dekat dengan mereka. Mungkin berteman, atau mereka mungkin adalah anggota keluarga kalian sendiri. Toxic people apa ya? Friend, toxic people adalah perilaku seorang yang toxic, yang bisa meracuni hidup orang lain. Toxic people bisa diibaratkan sebagai maling atau pencuri energi positif orang lain. Nah lo, bahaya banget kan si toxic people ini? Cara mengenali toxic people gimana ya? Nah friends, kalian bisa mengenali para toxic people ini dengan cara mempertanyakan hal ini dalam diri kalian sendiri ya. Yang pertama, setiap kali kalian berbincang-bincang dengan mereka, apakah kalian merasa lelah, takut, marah, atau pesimis? Yang kedua, apakah setelah mengobrol dengan mereka, kalian seringkali merasa tak berdaya? Yang ketiga, apakah mereka orang yang suka sekali mengeluh? Yang keempat, apakah mereka selalu membesar-besarkan masalah kecil hingga seringkali memicu konflik? Dan yang terakhir, apakah mereka kerap kali mencari-cari kesalahan dalam diri kalian? Nah friends, jika terdapat satu atau lebih dari jawaban yang benar, bisa dipastikan orang tersebut beracun untuk kalian. Yang paling bahaya adalah jika orang tersebut memiliki gangguan mental. Contohnya nih, depresi, akan sangat mudah terkena efek dari toxic people ini. Karena penderita masalah kejiwaan sudah sangat peka terhadap emosi, apalagi yang negatif. Berada di sekitar orang toxic people akan membuatnya lebih labil dan juga lemah. Namun friends, meskipun demikian, menjauhi orang-orang toxic people tidaklah semudah yang kita bayangkan. Bagaimana jika mereka adalah teman sekantor kalian? Atau bahkan bisa jadi mereka adalah orang tua, saudara, atau kerabat kalian sendiri. Bagaimana cara menghadapi toxic people? Nah, kali ini saya akan bagi tips versi saya untuk menghadapi orang-orang beracun dan membebaskan diri agar tidak terbawa energi negatif tersebut. Yang pertama, jangan sampai kalian masuk ke dalam permainan mereka. Friends, seringkali toxic people ini akan suka sekali menyalahkan kesalahan yang mereka buat pada orang lain. Bahkan memutarbalikkan fakta dan bersikap seolah-olah mereka menjadi korban, atau kita bisa sebut dengan play victim. Nah, triknya, jangan pernah ikut menimpali apapun atas cerita atau informasi yang mereka sampaikan kepada kalian. Akan lebih mudah jika kita hanya mendengarkan, mengiyakan, atau bahkan tersenyum demi menghindari konflik-konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari. Tapi kalian juga berhak menyampaikan rasa keberatan jika menurut kalian hal yang disampaikan tidak benar adanya. Kemungkinan besar toxic people ini akan tidak setuju atas apa yang kalian sampaikan. Tapi setidaknya kemudian hari mereka akan lebih berpikir ulang jika ingin memborbardir kalian. Yang kedua, jangan pernah takut untuk berkata tidak. Friends, untuk berkata tidak, saya yakin adalah hal tersulit yang akan kalian lakukan. Tapi jika tidak kalian lakukan, hal ini akan menjadi bumerang buat kalian di kemudian hari. Ada kalanya orang toksik akan menghalalkan segala cara agar kalian menuruti keinginan mereka.
Tetaplah pada pendirian kalian. Berlatihlah untuk bicara tidak pada mereka. Karena semakin sering kalian mengatakan tidak pada mereka, akan lebih mudah dan terbiasa. Dengan berkata tidak, lambat laun toxic people akan sadar jika kalian tidak menyukai perilaku mereka. Yang ketiga, batasi komunikasi kalian dengan mereka. Friend, toxic people selalu merasa jika mereka lah satu-satunya orang di dunia yang memiliki masalah. Maka, mereka seringkali suka menyeret-nyeret orang lain untuk tenggelam di masalah mereka bersama. Mereka bahkan suka menuding orang lain tanpa rasa bersalah. Tentu saja, hal ini akan membuat kalian lelah secara emosional. Nah, jika kalian ingin lebih tenang dan positif, cara terbaik adalah membatasi komunikasi kalian dengan mereka. Yang keempat, buatlah batasan pagar diri kalian. Friends, kalian harus membuat batasan atas apa yang kalian bisa terima atau tidak. Misalnya, kalian tidak masalah mendengar teman kalian suka mengeluh, tapi tidak akan terima jika ia menjelek-jelekan Anda pada orang lain. Nah, terkadang sedikit kompromi bisa menjadi cara yang terbaik, tapi tetap batasi pagar diri kalian agar tidak ikut-ikutan menjadi negatif atau bahkan menjadi toxic people. Yang kelima, berbicaralah dengan mereka. Friends, jika hubungan kalian dekat sekali dengan toxic people, maka cara terbaik adalah kalian harus mengajak mereka berbicara dari hati ke hati. Mungkin hal ini bisa membantu memulihkan hubungan dekat kalian di kemudian hari. Kalian bisa mengatakan bahwa being toxic people, perilaku mereka akan sangat merugikan diri mereka sendiri dan juga orang lain di sekitar mereka. Friends, jika perilaku mereka ternyata tidak juga kunjung berubah, mungkin sudah saatnya kalian dan mereka untuk menjauh sementara waktu. Mungkin awalnya sangat berat, apalagi nih jika mereka adalah orang-orang terdekat kalian dan kalian terbiasa dengan keberadaan mereka. Namun, bukankah kalian berhak juga untuk bahagia? Kalian berhak memiliki hidup yang lebih sehat dan bermakna. Just believe in me. People who are not happy with themselves cannot possibly be happy with you. Saya Ade Nadira, sampai jumpa di Woman Talk selanjutnya. Bye friends!